Saya kira ini menjadi satu motivasi juga bagi generasi muda. Kalau kalangan kita yang tua masih punya keinginan, apalagi anak muda. Gitu. Saya pertama termotivasi ketika saya masih aktif sebagai PNS. Waktu ada kegiatan dari kantor khusus belajar tentang politik itu di Jawa. Jadi salah satunya saya dikirim untuk kegiatan itu. Jadi ketika saya sampai di sana, saya merasa ini satu hal baru yang kalau saya terapkan di ketika saya pulang depannya. Ini saya pulang waktu itu saya buat yang sederhana saja pada waktu itu. Setelah saya belajar dan ini artinya saya mencoba satu ras pertama. Terus satu ras pertama dengan kapasitas kurang lebih 300 lubang. Dan ternyata juga hasilnya sangat memuaskan. Akhirnya saya berkelanjutan berkembang dan sampai seperti yang terlihat sekarang ini. Hidroponik ini memang sistem pertanian yang beda dengan yang dilakukan di lahan Tanah. ya. Ini tanpa menggunakan tanah ya, dia air dan nutrisi itu sebagai media tanah. Jadi bahan yang digunakan itu pertama harus benih yang disiapkan. Benih apa saja sesuai dengan kebutuhan pasar, mau kocoy, mau sawi, mau apa, mau selada. Jadi bahan yang pertama itu kita pakai siap benih. Benih itu seperti benih apa saja seperti saya katakan tadi. Kemudian itu spon biasa yang ketebalannya kurang lebih 2 cm. Kemudian itu dipotong kurang lebih sampai 2 cm sampai 3 cm. Seperti itu ya, jadi dipotong dia ukuran kurang lebih 3 cm ya, seperti ini. Jadi saya cerita dari awal saja, benih itu kita harus semai. Jadi ini kita siap napan yang dilapisi dengan ini tisu ini kurang lebih 3-4 lembar. Kemudian benih selada atau sayur apapun kita tabur di atas ini. Jadi sebelum ini kita harus basahi dulu baru ditaburkan. Basahi ini, taburkan, kemudian disimpan di tempat yang gelap, di bawah tempat tidur, di ruangan kurang lebih sekitar 2 malam. Nanti setelah 2 malam ini sudah berkecambah. Ketika dia kecambah, hari yang ketiga atau hari yang keempat paling tidak, kalau dia lambat, hari ketiga sudah bisa kita angkat dan kita semai. Kita angkat satu-satu, kita taruh di spon. Spon ini kita setelah dipotong dibelah seperti ini. Dibelah seperti ini, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam belahan spon ini. Nah, setelah itu, tapi tadi saya lewati, benih itu setiap hari harus dibasah ya. Dibasahi supaya dia tidak kering. Supaya dia jangan lembab terus. Yang ini nih? Ya, yang di spon ini. Nah, setelah tadi dia tumbuh, kita masukkan ke sini seperti ini. Nah, ini setelah sudah masukkan di sini, itu kita langsung taruh di tempat wadah seperti itu yang agak besar seperti. Artinya sesuai dengan kapasitas spon yang kita potong. Kita potong seperti ini, pokoknya besarnya seperti ini. Kemudian ditaruh di sini. Kemudian di sini sudah kita pakai nutrisi. Nutrisi nama Abenix. Itu ada jual di toko, di banyak, di roda tani, di Multiprima itu ada. Itu satu bungkus ada nih 100.000 harga sekarang. Nah, jadi ini disimpan di sini, kemudian ditaruh dengan air nutrisi. Untuk campur AB mixnya itu perbandingannya itu 1 liter air itu 5 ml AB mix A maupun B. A maupun 5 ml A maupun B. Kemudian dia ditaruh di tempat yang panas sudah. Tidak boleh di tempat teduh. Akan kena cahaya penuh. Ini.
Nah, ini kurang lebih sekitar ini kalau belum ada persemaian seperti rak di sana, ini bisa langsung taruh di sini kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu kita bisa langsung pindahkan ke ini wadah ini, ke paralon ini. Tetapi kalau ini sudah ada tempat semai seperti ini, di sini hanya dia nginap sepikar hanya ya 4 hari di sini, 4-5 hari setelah start tahun. Tapi kalau tidak belum ada itu biar taruh sampai 12 hari baru kita pindah ke masih ke sini. Nah, 12 hari. Kemudian setelah pindah ke sini, ini jelas kita sudah menggunakan air nutrisi seperti yang dilihat seperti ini. Ini AB mix juga? AB mix semua itu. Jadi AB mix dan perbanding seperti itu. Untuk mengetahui kadar nutrisi AB mix di dalam wadah seperti ini, tentu kita punya alat untuk indikator ini. Alat yang namanya TDS meter, itu ada jual dia. Itu ada setelah kita celur, itu keluar angka berapa ppm. Nah biasanya itu ppm ini kalau pada awal tanaman itu kurang lebih ppm sekitar 7-800 ppm. Setelah 2 minggu ke atas itu kurang lebih 1000 sampai 1200 ppm sampai panen. Nah, ketika air ini kurang, air ini biasanya kurang lebih sekitar 4-5 hari air pasti menguap tuh karena ini dia menyerap ini air. Nah, kita tambahkan jelas kita harus tambah nutrisi. Nah, nutrisi sesuai dengan air yang kita butuhkan. Persentasenya sama? Sama, nutrisi sama. Kita tambahkan, kita taksasi, kita tambah kira-kira air berapa liter. Jadi air berapa liter, kemudian kita tambahkan nutrisi, kemudian kita tetap ukur pakai itu alat TDS itu supaya dia pun ppm itu stabil gitu. Nah, itu yang stabil. Jadi memang ini awal-awal kalau mau uji coba tuh tidak usah di skala besar. Bikin ukuran 2 meter saja. 2 meter. Kalau saya di kantor waktu itu untuk latihan di Ketani, saya menggunakan 2 meter kurang lebih sekitar 8 jalur ini. Kira-kira berapa lama sayur ini bisa dipanen? Mulai dari pembenihan sampai... Kalau mulai dari pembenihan sampai ini kurang lebih 40 hari. 40 hari. Tetapi di sini kadang permintaan begitu tinggi 35 hari kita pasarkan. Jadi kalau satu rak ini berapa lubang nih? Ini satu rak ini satu pipa ini kurang lebih 39 lubang. Satu deret ini, satu rel ini. Ya, 39 lubang. Kali dengan 2, 4, 6, 9. Nah, jadi kurang lebih 360 saja salah. Nah, apakah sejauh ini Bapak sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar? Pasar boleh gitu, saya sudah terpenuhi. Tetapi karena waktu tertentu stok di sini agak meleset, tidak sesuai dengan kadang juga kurang. Contoh kemarin saya bawa dari Baum hanya 75 kilo, di sini belum pasar. Ternyata sore hari mereka minta lagi 30. Nah, berapa hari ini termasuk kemarin, paling hari ini belum besar, kita belum bisa pasarkan. Berapa pohon 1 kilo? Ini kalau umur 40 hari itu sakit pohon 1 kilo itu hanya kisaran 8 sampai 9. Dia maksimal sekali 10. Tapi kalau sedang-sedang biasanya sekitar 12 pohon. Kalau belum sampai umur. Dan ini sudah berapa lama, Pak? Ini? Iya. Oh iya, ini sejak tahun 2018 ini. Sudah kita surga lu. Sampai 9 tahun. Sampai 9 tahun. Dan ini sudah anak buah saya yang di Kemenkumham. Sekarang dia yang tangani di sini karena saya di kampung. Dia di sini dengan di Elom. Elom lebih banyak dari ini lagi. Nah, lebih banyak. Jadi dia yang tangani di sini. Saya tangani yang tadi. Iya. Di sana. Di sana juga 3.700 lubang. 3.700 lubang. Setelah kurang lebih 9 tahun menjalani tanaman hidroponik ini, apa kira-kira respon masyarakat ketika mereka mengetahui hal seperti ini? Memang sih ini orang tuh minatnya ada, hanya mungkin mau melakukannya masih sifatnya ragu-ragu gitu. Namanya barang baru. Keraguan pasti ada. Jadi atau tidak. Ini karena mental kita tidak berani untuk melakukan sesuatu terobosan yang baru. Begitu. Dan terakhir mungkin Bapak, apa tantangan terbesar yang Bapak alami selama 9 tahun melakukan tanaman hidroponik ini? Sepanjang ini hampir tidak ada tantangan. Justru sistem ini sangat efektif karena apa dia? Hama penyakit sangat
kurang karena dia tidak menyentuh dengan tanah. Dia tidak menyentuh dengan tanah. Dan ini juga kontinu, tidak kenal mau musim panas atau musim hujan, dia terus berlanjut gitu. Kalau saya di tanah kan musim hujan kan terus tidak bisa lagi. Iya. Tapi ini stabil. Jadi ini harapan bahwa hidroponik ini jatuh usaha tani yang sebetulnya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, terutama bagi kaum milenial. Generasi muda yang mungkin berbicara soal pertanian selalu konotasinya kayak kotor. Habis itu ya konotasinya kotor, pekerjaan orang kampung. Tetapi sebetulnya perkembangan teknologi sekarang ini menjadi tren sebetulnya. Menjadi tren untuk petani-petani milenial bisa kerapkan ini. Jadi harapannya bahwa petani kita, terutama anak-anak muda, generasi muda, mulai coba hal-hal teknologi baru seperti ini akan sangat membantu daripada pekerjaan lain kita mencarinya belum dapat ya. Ini solusi yang paling lebih cepat untuk kita melakukan untuk pendapatan skala rumah tangga begitu. Penghasilan rata-rata kalau satu bedeng begini atau 2 bedeng atau 3 bedeng? Ini kali saja. Kalau ini katakan satu rak ini dia menghasilkan kilo sebanyak 30 kilo saja dan tahun 40 kilo, 30 kilo. Kali 30.000 artinya satu rak yang hanya ukuran 1,5 meter dengan lebar panjang 8 meter itu satu bulan rata-rata menghasilkan 900.000. Nah kalau sistemnya seperti ini, ada semai, ada permajaan, ini satu rak ini 2 kali panen sebulan. Karena setiap 2 minggu harus panen. Artinya satu rak ini sudah menghasilkan 1.800.000. Nah kalau kita punya 10 rak, berapa sih omset satu bulan? Betul. Jadi nama saya Ansel Museda, saya mantan PNS, sekarang Purna Bakti. Keseharian saya menjaluti usaha ini untuk melanjutkan profesi saya sebagai pegawai pertanian, sehingga pensiun hanya soal tugas, tetapi karya saya tetap berlangsung sepanjang masih ada napas ini. Jadi gitu. Saya kira ini nanti jadi satu motivasi juga bagi generasi muda. Kalau kalangan kita yang tua masih punya ingin apalagi anak muda gitu. Jadi saya kira itu. Terima kasih.